Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Poppers? Asik. Selamat datang di channel POP, Penyiar Ogah Pensiun Channel. Ini channel kita semua sebenarnya, channel untuk orang-orang yang selalu kreatif, channel orang-orang yang nggak pernah mau berhenti untuk berkreasi. Di sini tempatnya. Nanti kita bahas ya, tidak hanya dari dunia broadcast, tapi juga dari macam-macam. Kehidupan ini akan kita bahas bersama. Saya Ivan Firdaus Hasan, jadi teman kamu di POP Channel. Pensiun, jangan harap. Oke? Banyak cerita buat kamu. Dan saya didampingi sama teman saya juga yang juga penasaran mewakili cerita-cerita dari kamu juga, Poppers. Poppers boleh kali ya? Boleh. Biar ini mantep ya. Boleh. Poppers. Apa nih? Pengen tahu apa? Karena ini adalah channel perdana, jadi kita buka bebas, sebebas-bebasnya sebelum nanti kita punya banyak cerita lainnya buat kamu. Oke? Asyik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh ya. Ini channel apa sebetulnya? Ini channel buat kita semua, pengen berkreasi aja, nggak mau kalah sama teman-teman yang lain. Artinya kita punya banyak cerita, punya banyak pengalaman yang kayaknya sayang kalau disimpan sendiri. Kalau kita bagi-bagi, barangkali ada teman-teman yang sedang juga belajar berkreasi atau sedang berkreasi dan pengen tahu kira-kira kisi-kisinya apa atau cerita-cerita apa di balik yang pernah yang duluan menjalani. Kan seru tuh, asik. Jadi kita bongkar aja semua di sini. Mau itu dunia kepenyiaran, mau itu produksi, mau itu ngomongin soal TV, mau ngomongin soal apa lagi? Broadcast. Broadcast. Semua hal Terus, tentang broadcast. Iya, artis. Tapi nggak ada gosip. Ini berdasarkan pengalaman pribadi buat kamu. Oke? Ini nggak ada gosip nih ya? Nggak ada. Masa sih? Dikit. Sedikit. Tapi lebih ke gibah kali. Tapi itu ada juga dikit Ada sih. juga Tapi ya? ke teman-teman aja, ya. Tapi penasaran, kenapa pakai channelnya namanya adalah Penyiar Ada Ogah Pensiun, itu gimana? Ya, jadi ini buat teman-teman yang sudah pernah menjalani profesi ini. Biasanya kalau sudah kenal mikrofon, udah kenal mixer, itu udah kontrak seumur hidup, ya. Artinya walaupun dia berhenti beralih ke profesi yang lain, pasti kangen untuk balik lagi, pasti kangen untuk nyobain lagi, pasti kangen juga untuk siaran lagi. Jadi kalau dibilang ogah pensiun, ya bener juga, walaupun beralih ya. Iya. Kadang-kadang bisnisnya juga nggak jauh-jauh dari mikrofon juga, Iya. jadi voice over, jadi apa lagi, pengisi suara di film, di TV, macam-macam gitu loh. Atau ke bagian produksi, hal-hal yang seperti itu, teknis atau non teknis lainnya. Yang beralih ke bidang lain pasti kangen juga ketemu sama teman-teman yang biasa berkarya bersama gitu kan. Jadi dibilang ogah, kami ogah. Karena selama industri ini masih membutuhkan, kami pun butuh. Jadi intinya kalau disuruh pensiun nggak mau ya. Tapi pengen eksis di channel yang berbeda kali Iya, ya. betul. Karena sekarang kan Diversifikasi channel banyak. usaha. Iya kan? Ya. Karena channel kan banyak sekarang. Channel banyak. Jadi nggak harus di channel yang mainstream aja ya. Nah, Platformnya udah banyak sekarang. betul. Kalau dulu barangkali di zamannya Kayopi, ya kan, Kadiki Firman Cahyadi, Oh, oke. medianya nggak banyak, TV, radio. Untuk orang-orang yang kamu sebut itu juga senior semua itu, senior guru-guru semua. saya semua. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau masuk ke radio prosesnya panjang, masuk ke TV prosesnya juga panjang. Nah Oke. sekarang kan platformnya banyak banget, Iya. medianya banyak, teman-teman bisa karya di rumah sendiri, habis itu langsung disebarkan. Dulu kan boro-boro, Iya, nggak betul bisa. ya. Jadi harusnya sih lebih jago-jago sekarang ya. Berarti jalan yang dulu sama sekarang tuh lebih panjang mana? Dulu, Gitu ya. karena kami melakukan secara manual. Oh ya. Iya kan, segala sesuatu manual, segala sesuatu dilakukan tanpa ada campur tangan teknologi. Kalaupun ada, teknologinya juga masih undur-undur. Limited banget ya. Limited banget, hanya orang yang benar-benar pintar banget yang bisa ngerti Internet teknologi. juga belum, Internet juga belum banyak memberikan informasi seperti intinya masih sekarang mahal lah ya. Teknologi itu masih mahal, jadi kita melakukannya secara manual. Jadi kalau yang sudah terjun duluan ke situ, artinya modalnya gede. Oke. Jadi buat yang pengen di rumah kan susah ya. Betul. Nah itu sekarang kan harusnya udah bisa lebih baik. Jadi Om Ivan di sini Kak tuh- Ivan, maaf ya. Oh ya, jadi Kak Ivan Mm-mm. kayaknya hampir sama dengan Kak Nunu ya.
Ya beda generasi. Oke. Iya. Mudaan lebih milenial Kak Ivan atau Kak Nunu? Lebih tua Kak Nunu. Oh, Kak Nunu. Oke. Jadi Kak Ivan ini sebetulnya di channel Penyiar Ogah Pensiun ini tidak hanya sharing tentang cerita-cerita Enggak, lama. ini desakan dari teman-teman Oh. bahwa saya harus hadir di channel ini. Di channel ini. Saya sudah tidak mau. Sebetulnya. Sudah tidak mau. Padahal Tidak mau lama-lama, maksudnya pengen cepet pengen tampil cepet juga. ya. Atau mungkin Seneng lihat teman-teman yang desakan diri sendiri kali. itu juga, karena lihat teman-teman kan sudah hadir duluan. Terus berpikir kenapa nggak cerita-cerita pengalaman saya dulu itu ceritain juga gitu loh. Di-share ya. Kayaknya lucu kali ya. Kenapa pilihannya di channel ini nggak channel yang lain? Hanya channel ini yang mau menerima. Channel lain tuh pikir-pikir dulu, sampai sekarang nggak balik-balik lagi. Oh, gitu Sebel ya. banget. Oke. Jadi kami bikin sendiri akhirnya. Jadi jangan takut, karena di channel ini akan dibuka ya semuanya ya. Kita usahakan terbuka semuanya, transparan. Berarti Kak Ivan akan boleh dong misalnya ngeluarin trik-triknya, misalnya kalau ketika pertama kali jadi penyiar itu supaya tetap meskipun generasi Iya, terus tumbuh, Iya. tapi Kak Ivan masih tetap ada Iya. dan eksis itu Oh pasti. gitu ya. Jadi nanti kita cobain ya cerita pengalaman saya dulu dari awal sampai sekarang. Barangkali ada yang sama, mirip-mirip kan, seru tuh. Jadi tahu oh arahnya kemana. Kalau pilihan kamu ke sini nanti akan kemana gitu. Oke. Lucu-lucuan aja, nggak usah ditiru-tiru banget sih. Ya kalau ditiru banget juga sebetulnya Belum tentu juga. tentu ya. Ya udah, sekarang gini, kita kumpulin dulu. Kumpulin. Setelah itu nanti kita akan cek mana yang duluan harus kita keluarkan Iya ya dong. informasinya Iya ya. dong. Oke, kita balik lagi di POP, Penyiar Ogah Pensiun Channel. Ini channel kita semua. Pengen cari tahu ilmunya, pengen cari tahu seru-serunya, udah di sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keren nggak tuh? Asik ya? Asik ya? Kita terusin lagi ya. Di mana like, comment, and subscribe-nya? Di sini, Oh, di ada bawah ya, sini. udah ada ya. Nanti dibikinin. Ya, spesial bang. Oke. Kak Ivan, Yes. kenapa sih harus Kak Ivan? Aku senangnya Om Ivan gitu loh. Kan dulu pernah di industri TV, terus waktu itu sehubungan dengan acaranya anak-anak, jadi panggilnya sama Kak Ivan gitu. Kayaknya Jadi- lebih personal aja. Ya, lebih jadi dekat. kayak Kaseto Ya, gitu gitu. ya, intimate Kak lah ya. Nunu, Oke. Kak Ivan pertama kali pas pada saat kejeblos ke dunia penyiaran itu Ya. tahun berapa? Tahunnya tuh udah lupa banget Ya, cuman kira-kira pas Jadi pada awal saat kuliah, SD, oh bukan enggak, ya? awal kuliah nih, pertama kali awal kuliah ketemu sama senior-senior yang sudah terjun duluan di dunia kepenyiaran ini, Oke. dunia siaran. Terus ngelihat kayaknya adiknya yang ganteng ini, Oh. kelihatannya ada ada potensi. Oh. Begitu. Walaupun ini ya, anaknya itu rada malu-malu gemes gitu, tapi kata kakak senior, kayaknya bisa deh ini. Aku udah bilang tuh waktu itu, nggak bisa Kak, susah kalau ini apalagi harus ngomong sendiri. Cobain aja dulu. Begitu. Terus Masih ingat siapa? namanya, mudah-mudahan kapan-kapan bisa nonton, mau bilang makasih sama Kak Cia. Namanya Kak Cia Ariasa. Kak Cia ini dulu ya, pas waktu ngelihat Kak Ivan itu Kan dia yang ngospek gua. Kok bisa lihat potensi padahal lu Iya. diam-diam Iya. gitu, malu-malu tuh gimana? Emang Iya. lu pernah ngomong apa gitu pada saat ospek? Memang anaknya itu kan kalau misal masuk dalam satu kelompok itu walaupun diam tapi selalu menonjol. Oh, ada yang gitu ya? Iya, selalu Oke. ada yang ini siapa nih Oh, gitu. oke. Kok lucu? Gitu. Lucu tuh, Lucu pengen digaplok gitu. Nggak tahu juga kenapa waktu itu Cia bilang, "Ivan, cobain deh, kayaknya bisa deh siaran gitu kan." "Enggak Kak, makasih. Cobain aja sok. Yuk datang yuk." Dikasih alamatnya, dikasih kontak personnya, suruh cobain tuh, suruh bikin, inget tuh dulu harus tulis tangan surat lamaran segala macam gitu kan. Oh, tulis surat lamaran juga ya? Bikin sama suruh bikin ini pakai kaset zaman dulu, suruh rekam suara sendiri. demo. Ya. Sok baca ini katanya, baca informasi apa direkam biar kedengeran suaranya. Oh, oke. Jadi bawa 3 itu, surat lamaran, ini terus datang gitu. Nggak mau Kak, nggak mau, tapi malamnya bikin. Nggak bisa Kak, nggak bisa. Tapi kepikiran ya? Pikirin, iya kali ya gitu. Akhirnya besoknya langsung submit. Cobain. Oh, oke. Maksudnya bener juga kata Kak Cia dulu. Yang penting cobain dulu, kalau emang nggak cocok ya udah. Yang penting udah dicobain gitu.
gitu. Prinsipnya benar berarti ya, never say no ya. Yes, just Oke. try it. Cobain aja dulu. Kali-kali akhirnya ada rezekinya di situ. Kemudian ya. setelah itu, Setelah itu prosesnya. ya nggak mulus juga karena kan waktu itu masih kuliah, jadi masih sering bentrok sama tugas, sama kegiatan-kegiatan di kampus Oh, gitu. teladan ya mahasiswanya ya. Nggak banget. Terus Kirain tipe-tipe beasiswa gitu enggak ya? ya tentu tidak. Kayaknya SKS-nya lebih banyak di kantin kali ya. Ada di luar, di UDA namanya. Oh, oke. Ada SKS lebih banyak di situ, di tempat nongkrongan. Oke. Nah, tapi kita cobain, waktu itu dicobain. Yang penting paling tidak waktu itu ilmunya belajar. Mm-mm. Ketemu sama orang-orang hebat yang senior-senior yang sudah udah legend lah di bidang broadcast ini, dan beruntung sekali bisa di training langsung sama beliau-beliau ini. Jadi tahu ilmunya pada saat itu. Dan Sebutin dong, boleh dong. Siapa aja yang menjadikan wah, Kak pertama Ivan? kali yang memperkenalkan ilmunya itu Mas Diki. Apa namanya, Triple D. Oh, Terima oke. kasih Mas Diki. Mungkin lupa ini, sorry Mas Deki. Oke. Mungkin udah lupa kali ya. Padahal dulu beliau pertama kali Masa memperkenalkan sih? ilmunya kali gitu. Kalau ketemu sama berapa kali ketemu, beliau kan sekarang sudah mengajar juga Oh, di praktisi pendidikan. Lupa kayaknya, karena pasti kan beliau juga ngajar banyak orang juga. Saya salah satunya. Terus abis itu yang juga mempoles ilmunya adalah Mas Daniel Tumiwa waktu itu. Oh, Terima kasih oke. Mas Daniel sudah mengirimkan saya kemana-mana Oke. untuk belajar. Dan setelah itu banyak ketemu orang hebat lainnya, banyak banget. Ada Mas Andili, Dirga Jaya, Mbak Feni, wah banyak banget deh. Tapi waktu itu karena sambil kuliah, jadi ngerasanya sambil main, Oh. nggak berasa bener-bener kayak apa namanya, belajar. Kerja ya? Nggak, tapi kayak main aja. Tapi ilmunya dapat, nempel terus sampai sekarang gitu. Jadi ilmunya lebih nempel yang broadcast atau yang kuliah? Jelas pasti yang broadcast. Mungkin karena ada duitnya kali ya. Ya waktu itu kerasanya di situ kan, karena baru tahu rasanya kalau bekerja terus dibayar. Akhirnya jadi kayak yang perhatiannya lebih banyak ke situ. Ya kuliah gitu, tapi tidak menonjol. Oh. Maksudnya wajar aja mahasiswa Bukan, kan nggak masalah kan? yang suka titip absen juga kadang-kadang. Ya, kayaknya udah kelihatan sih dari sini ya, tampaknya ya, udah kelihatan ya. Maaf ya Bapak Ibu dosen, dulu suka ngulang. Berapa fee Apa pertama berapa? Oke, pertama kali dapat nih ceritanya itu, nilainya jangan dilihat dari nilainya ya, lihat dari isi amplopnya aja, 12.500. Wow, gila, gede banget ya. 12.500, tapi kan bangga ya. Itu karena usaha sendiri, Iya. bukan karena dikasih, bukan karena minta, tapi benar-benar usaha sendiri. Jadi rasanya beda. Boleh deh percaya teman-teman kalau misalnya nanti ceritanya bekerja dalam hal apapun, dibayar berapapun, misalnya 10.000 kayak 5.000, itu beda rasanya gitu, sama seperti yang saya rasain. Dari semua tadi, Tadinya itu mau di frame loh, 12.500, tapi banyak yang mau traktir bakso, jadi ya udah. Akhirnya. dari semua suhu-suhu yang udah ngajarin lu, itu satu trik yang nempel sampai sekarang apa? Yang diajarin sama mereka, yang sampai sekarang masih dipakai. Pasti dong. It's not what you do, it's how you do it. Jadi bukan apa yang kamu kerjain, tapi bagaimana kamu mengerjakannya. Selamat datang kembali, POP, penyiar Oga Pensiun, channel kita semua. And we're back. Ceritanya bongkar kecil-kecilan. Mudah-mudahan semakin penasaran supaya nanti support ya. Nanti kita cari tahu dari apa yang pengen kamu dengerin, cerita-cerita pengalaman. Nggak cuman saya, tapi teman-teman yang lain juga. Let's go! Oke, kemana nih kita let's go? Cerita-cerita masa pertama bekerja. Oke, pertama kali itu apa sih programnya Kak Ivan? Yang pasti siaran, kalau siaran penyiar dikasih acara malam untuk belajar menguasai alat, kemudian juga menguasai announcing skill-nya dan showmanship. Itu Masih yang ingat nama kerasa acaranya? banget. Kalau pertama banget itu After Midnight ya. Pasti After Midnight. Terus ada juga apa ya nama acara malam dulu tuh? Kayaknya udah tertelan Saking, waktu kali ya.
nggak dapet itu. Dapetnya pokoknya after midnight. Sampai berapa lama baru dapat yang langsung dapat siang. Mungkin karena kelihatan udah terlalu lumayan jago lah. nih di after midnightnya, jadi dikasih langsung acara siang. Oke, jadi yang after midnight itu memang semua trainingan kali ya? Dulu begitu. Generasi aku itu rata-rata yang pas baru pertama terjun ke siaran biasa dikasih malam dulu, maksudnya untuk latihan. Jadi kalaupun ada salah-salah ya sambil belajar lah. Tapi pendengar banyak ya Kak Ivan? Justru kalau pendengarnya karena udah generasinya bener pendengar radio semua, kan platformnya masih cuma radio dan TV. Begitu TV jam 12 kelar, kan radio larinya. Radio, ya? Iya. Jadi sebenarnya midnight juga pendengarnya tuh nggak kurang ya? Banyak banget. Selain kita dapat ilmunya di situ, dapat fansnya banyak, pendengar banyak, teman-teman juga dengerin semua. Fans nih kayaknya seru kalau dibahas, tapi nanti Asik, ya. tenang. Nanti kita buka semuanya. Nah ya waktu dulu itu ya, kan kita nggak bisa milih program ya. Jadi yang milih program itu adalah program director. Nah itu ketika udah selesai nih, ceritanya trainingannya udah beres nih ya pas midnight. Terus lu dapat acara apa? Setelah after midnight. Biasanya ditaruh di siang dulu. Belum dapat prime time. Prime time kan banyak kan pagi dan sore. Jadi siang dulu. Habis siang baru masuk ke tandem. Tandem itu artinya siaran berdua. Dicari chemistry-nya mana yang cocok. Apakah memang penyiar ini lebih bagus single atau lebih bagus berdua. Nanti kelihatan di situ. Nah, sayangnya gua waktu itu bagus dua-duanya. Sayangnya itu. Jadi bisa ditempatkan di mana saja. Bisa gitu sih? Namanya versatile, baby. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu sih, seneng aja. Jadi siaran sendiri seneng, siaran berdua juga seneng. Akhirnya nggak dibawa beban, nggak dibawa. Ya susah-susahnya pasti ya. Kalau dibilang siaran sendiri susah ya susah karena ininya kita harus belajar sendiri, materi, moodnya segala macam. Kalau siaran berdua enak ada temennya, ada materi nggak pernah habis, tapi kan nyari chemistry itu nggak gampang. Nggak semua orang bisa langsung cepet klik sama partnernya. Itu tantangan single dan double. Kalau sendiri ya, itu tuh timnya siapa aja yang ada di ruang siaran? Biasanya penyiar dan produser. Kalau ada produsernya, tapi kalau malam jarang ada. Jadi cuma dapat skrip. Jadi biasanya cuma penyiar dan operator. Tapi operator lebih banyak di luar karena dia banyak nerimain request. Paling masuk buat ngasih request sama ngasih misalnya ini ada titipan lagu yang harus diputar, bla bla bla. Itu doang. Sambil ngawasin ada kondisi yang harus dicek nggak nih gitu. Kalau lancar ya udah, mereka lebih banyak di luar. Kalau tandem juga sama ya? Tandem sama juga kurang lebih sama. Tandem itu kan hanya ya penyiar yang operate-nya tetap satu, yang satunya di depan atau di samping kan begitu. Hanya membantu dalam soal materi siaran gitu. Tapi kalau tandem gitu, lu ganti-gantian nggak? Misalnya hari ini yang ada di mixer. Ya. Lu kemudian harusnya sih begitu gitu ya? Tergantung mereka berdua nih, tergantung aku sama partner. Misalnya partner ternyata lebih nyaman di operate sama gue, ya udah, maksudnya udah lah lu aja, lu lebih enak ininya, lebih smooth misalnya. Tapi kadang-kadang ya dia juga sambil belajar kan. Sebenarnya kan itu momen untuk belajar nih di antara berdua nih. Jadi misalnya dia susahnya di mana dibantuin. Gua susahnya di mana kan saling ngisi. Akhirnya harusnya sih gitu, harusnya ganti-gantian biar ilmunya sama. Tapi kadang-kadang ada yang udah malas pikir. Artinya udahlah lu aja deh gitu biar gua konsentrasi sama skripnya. Sama membangun ambience. Ya, bener. Akhirnya jadi kebiasaan. Itu cuma repotnya pada saat si yang biasa operate-nya berhalangan kan dia harus operate sendiri. Nah, itu kadang-kadang itu kadang-kadang harus adaptasi lagi. Oke, tapi kebanyakan lu ada di belakang mixer atau ada di belakang mic aja kalau lagi tandem? Karena sudah terbiasa waktu siaran single sendirian ya lebih nyaman di belakang mixer. Karena buat gue pas lagi siaran sambil multitasking itu lebih memacu adrenalin. Lebih ya kan, lebih tantangannya lebih banyak. Terus kitanya lebih terpacu untuk belajar terus. Kalau dioperatin sama orang itu kayak nyetir mobil matic sama manual lah. Ya. Kalau Karagok. Kalau manual tuh bener-bener energi kita kan kepake tuh injek 3 pedal tuh. Wah, segala macem ini kalau enggak jalannya mobilnya oglek-oglekan kalau nggak bener nggak smooth gitu. Kalau matic kan cuma 2 pedal, yang satu santai kakinya. Nah, itu aja ibaratnya kayak begitu. Tapi dua-duanya dikuasai. Dua-duanya dijalani. Permasalahan single sama double itu sebetulnya ada di mana sih? Chemistry sih, kalau yang gue rasain sih chemistry. Jadi single double itu kan punya pola
kalau pas lagi ngomong itu, kalau sendirian, kita tahu menentukan sampai kapan klimaksnya di mana, Klimaksnya, oke. punchline-nya di mana. Kalau berdua kan harus nyari itu. Kalau yang tidak terbiasa kan kadang-kadang saling tumpang tindih. Oke. Nah, di situ tantangannya. Om Ivan, kayaknya kita akan bongkar-bongkar lagi di episode-episode Pastinya. selanjutnya. Jadi kita akan kembali lagi. Di mana kita? Nggak usah kemana-mana, di sini aja banyak cerita buat kamu. Pesan aja mau pengen diceritain apa, tulis aja di kolom comment. Oke? Ivan Firdaus Hasan bareng sama tim yang bertugas ini luar biasa untuk channel perdana dari POP. Penyiar Oga pensiun. Jangan harap. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.